Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman ilmu pengetahuan sampai saat ini. Yang terhormat dosen pengampu Pak Ahlianur Rahmat SPD dan MPD. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Di sini saya Hermawati selaku moderator. Ada Irma Putri sebagai narasumber, Jeremy Manalu, Padlika Askila, dan Suci Fitria. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tema pengorganisasian peserta didik pengorganisasian peserta didik sekolah dasar. Materi pertama akan dijelaskan oleh saudara kami Jeremy Manalu. Yang lain duduk aja. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengorganisasian siswa. Organisasi peserta didik adalah suatu sistem interaksi antara guru dan murid yang ditujukan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan kembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam metode di sini ada metode pengorganisasian siswa. Itu yang pertama ada pembelajaran secara individual. Maksud dari pembelajaran secara individual adalah kegiatan mengajar guru yang menitik beratkan kepada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Yang menjadi tujuan dari pembelajaran secara individual ini, itu yang pertama tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk meluangkan aspirasi atau bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Contohnya dalam sebuah kelas ini kan memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi guru tidak menitik beratkan kepada siswa. Contohnya siswa harus bisa begini, siswa harus bisa begitu. Tapi guru lebih hanya sekedar membimbing apa yang menjadi kemampuan siswa, apa yang menjadi bakat dari setiap siswa. Di sini dibuat ada siswa diberikan kesempatan dan kelulusan terhadap siswa untuk belajar berdasarkan kemampuan sendiri. Dalam metode ini guru hanya menggunakan ukuran rata-rata kelas. Jadi maksudnya apa sampai mana kemampuan siswa tersebut, hanya sampai situ guru membimbing, bukan harus memaksakan apa yang paling tinggi. Contohnya dalam pembelajaran, jika mereka lebih sanggup kepada lebih sanggup kepada pengetahuan ini, ya sampai situ dulu, jangan dipaksakan, karena itu lebih menekan siswa dalam pembelajaran, jadi itu bisa menghambat pembelajaran. Selanjutnya, kedua, siswa sebagai subjek dalam belajar. Siswa sebagai subjek dalam belajar adalah isinya keleluasaan belajar berdasarkan kemampuan sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, kebebasan menggunakan waktu belajar. Dalam hal ini siswa bertanggung jawab sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya. Maksudnya di sini adalah seperti yang saya bilang tadi, ada kemampuan masing-masing. Jadi siswa diberikan waktu untuk mengembangkan bakat atau memperoleh pengetahuan sendiri. Contohnya pada saat di luar jam pelajaran, siswa diberikan waktu untuk memperoleh pelajaran di perpustakaan atau bekerja kelompok dimanapun sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Kemudian
keleluasaan dalam mengontrol kegiatan, kecepatan, dan intensitas belajar. Kemudian siswa melakukan penilaian sendiri atas hasil belajar. Maksudnya di sini bukan hanya guru saja yang menilai bahwa bagaimana kemampuan siswa tersebut. Siswa itu sendiri juga bisa menilai kawannya sendiri. Contohnya dalam presentasi ini, kawan-kawan bisa menilai kami bagaimana kami melakukan presentasi. Begitu juga nanti dengan siswa. Contohnya siswa melakukan sebuah kegiatan seperti ini, maka siswa dapat memberikan kritik atau saran bagaimana agar lebih baik lagi dalam melakukan presentasi. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui kemampuan dari hasil belajar sendiri. Melalui dari hasil kritik dan saran tadi, maka siswa yang diberikan kritik atau saran tadi dapat mengerti apa yang menjadi kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki dari dia sendiri. Selanjutnya, siswa memiliki kesempatan untuk menyusun program belajarnya sendiri. Dari sini kan tadi ini kan siswa diberikan keleluasaan dalam belajar. Jadi tidak patok, misalnya jam sekian kita harus belajar ini. Jadi guru memberikan keleluasaan waktu, contohnya siswa maunya kayak mana, contohnya belajar berkelompok. Habis itu siswa dapat membagi waktu masing-masing. Di jam sekian nanti kita berkelompok untuk contohnya dalam materi IPA, berkelompok untuk mengenal tumbuh-tumbuhan. Nanti jam sekian kita akan melakukan presentasi dalam kelas. Selanjutnya yang C, kedudukan guru dalam pembelajaran individual. Kedudukan guru dalam pembelajaran individual ini hanya sekedar pengarah dan pembimbing. Maksudnya di sini guru di sini guru hanya memberikan perencanaan pembelajaran, terus apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut, dan mengarahkan siswa bagaimana proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu hanya kedudukan guru dalam pembelajaran individual. Materi selanjutnya yaitu tadi kan ada metode pembelajaran koordinasi siswa. Yang pertama, pembelajaran secara individual. Yang kedua, pembelajaran berkelompok. Pembelajaran berkelompok adalah salah satu strategi pembelajaran yang menuntut adanya kerjasama dalam berkelompok dengan mengembangkan kemampuan tiap individu serta memanfaatkan berbagai faktor internal dan eksternal untuk memecahkan masalah tertentu sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai bersama. Ini saya jelaskan sedikit lagi. Ini menuntut kerjasama siswa. Jadi di sini seperti kita laksanakan hari ini, kita dibuat secara berkelompok. Dari berkelompok tersebut kan ada pendapat atau pengetahuan tersendiri dari setiap individunya. Jadi dari hasil tersebut, maka ada kerjasama untuk memberikan kesimpulan dari apa yang mereka bahas. Keuntungan dari pembelajaran berkelompok ini adalah yang pertama, hubungan antar guru dan siswa lebih sehat dan akrab. Supaya kita laksanakan hari ini, jadi kita lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang kita peroleh dari pembelajaran. Kedua, siswa memperoleh bantuan kesempatan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan minat. Maksudnya di sini dari hasil kerja kelompok tadi bisa juga mendapat bantuan. Contohnya dalam proses ayah jawab tadi, adanya bantuan dalam memperoleh kembali pengetahuan yang lebih banyak lagi dari hasil pertanyaan, dari lontaran-lontaran dari para peserta diskusi. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam penentuan tujuan belajar, cara belajar, dan kriteria keberhasilan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Jeremy Manaru yang telah memberikan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Suci Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Tujuan pembelajaran berkelompok di sini ada yang pertama ada memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional. Yang kedua, memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional.
Di sini ada model-model pembelajaran kelompok. Yang pertama ada Student Team Assessment Division atau STAD. STAD ini dia membagi kelompok yang anggotanya 4 orang misalnya. Yang pertama model prestasi, yang prestasinya misal 3,5 atau itu semua harus 3,5 kelompoknya. Terus kalau misalnya yang jenis kelamin itu sama-sama perempuan kayak gitu, nggak ada campurannya. Terus yang suku misalnya dari suku Jawa, terus dari suku Aceh. Selanjutnya di sini ada number hands together. Di sini metode belajar di mana setiap siswa diberi nomor kemudian dibuat suatu kelompok. Contohnya misalnya kita belajar manajemen kelas. Misalnya Bapak ngasih kelompok. Bapak pertama buat ini dulu, buat kertas tulis nomor. Misalnya kelompoknya mau dibuat 6 orang. Jadi tulis nomor 1 sampai 6 gitu. Jadi nanti siswa itu diminta untuk maju ke depan mewakili apa tuh kelompoknya untuk maju untuk pemilihan nomor tadi slot tadi kan. Jadi pemilihan misalnya nomor 1 itu dia kelompok nomor 1, misalnya yang kelompok 2 itu ada kelompok 2. Terima kasih kepada Saudari Suci Fitria yang telah memberikan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fadlika Asila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran Piksau. Nah, di sini guru membagi siswa itu dalam beberapa kelompok belajar, yaitu kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 siswa, sehingga setiap anggota itu punya tanggung jawab sendiri, nggak saling membebankan satu sama lain. Nah, dari satu-satu itu ditugasin guru untuk membuat tugasnya. Jadi terjiksa itu kayak gini, dia ada pemahaman sendiri dari setiap orang, nggak membebankan untuk orang lain. Selanjutnya ada metode pembelajaran klasikal. Nah, di metode pembelajaran klasikal ini itu artinya bahwa guru melakukan 2 kegiatan sekaligus, yaitu yang pertama mengolah kelas dan yang kedua mengelola pembelajaran. Pengelolaan kelas itu adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara baik dan menyenangkan yang dilakukan dalam kelas. Metode dalam pembelajaran klasikal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama metode ceramah, yaitu metode yang sering digunakan para guru. Metode ceramah itu metode penyampaian bahan pelajaran secara lisan, namun berpatokan pada guru. Jadi si siswanya ini nggak terlalu aktif dalam pembelajaran metode ceramah. Nah, yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dapat digunakan oleh guru untuk menarik atau memusatkan perhatian siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fadlika Asila yang telah memberikan materi. Sekarang akan dilanjutkan oleh Saudari Irma Putri. Selanjutnya ada kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif ini memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama pengetahuan atau hafalan atau ingatan. Yang kedua ada pemahaman. Yang ketiga ada penerapan. Yang keempat ada analisis. Yang kelima sintesis. Dan yang keenam ada penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Tujuan aspek kognitif ini berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, memecahkan masalah yang menentukan siswa
untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua ada ranah efektif. Ranah efektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah efektif memiliki 5 jenjang, yaitu yang pertama receiving atau attending, atau menerima atau memperhatikan. Yang kedua responding, menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif. Yang ketiga following atau menilai atau menghargai. Yang keempat organization, mengatur atau mengorganisasikan. Yang kelima characterization by evaluate or color complex, karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Yang terakhir ada ranah psikomotorik, merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan. Ranah psikomotorik ini berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan lain sebagainya. Hasil belajar psikomotorik ini dapat diukur melalui 3 cara. Yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Irma Putri yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada saudara yang kurang paham mengenai materi yang kami sampaikan, kami buka 2 sesi pertanyaan. Yang pertama ada 3 orang. Kami persilahkan Sherly Andriani.